Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita buka pendalaman kitab suci kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu. Maka kami dipertemukan di tempat ini untuk mempelajari firman-Mu, terutama Injil Matius yang akan kami dalami pada hari ini. Semoga apa yang akan kami sampaikan pada hari ini dan juga apa yang kami dengar dapat menjadi inspirasi kami dan menjadikan kami pribadi yang handal dalam mewartakan kitab suci, terutama bagi kami para penyuluh, para pengurus lingkungan, dan para pengurus DPP, untuk menjadi referensi dan juga memberikan pemahaman kitab suci kepada umat kami dengan bijaksana, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkatilah kawan-kawan kami yang belum hadir, semoga di lain kesempatan dapat hadir. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa perlu diberi pembekalan bagi kita, terutama pengurus lingkungan, pengurus DPP, dan juga penyuluh ya nanti ya, penyuluh non-PNS ini. Karena memang penyuluh non-PNS ini penginjil, katekis, guru agama, fungsinya double. Apa yang Bapak Ibu wartakan nanti adalah kitab suci. Jadi kalau kita tidak mewartakan kitab suci, walaupun caranya mungkin ada di Bina Iman Anak itu permainan, tapi tetap permainan itu harus menyampaikan bahasa kitab suci. Misalnya satu ayat kitab suci itu ya bisa disampaikan kepada anak. Minimal tidak dihafal, misalnya aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu dulu disampaikan guru sekolah minggu saya dari mulai SD, SMP, SMA, dan itu menjadi hafal. Kita tidak seperti umat lain harus menghafal ayat. Kalau memang mau menghafal ayat itu top chair. Tetapi kalau menghafal firman dan sabdanya itu yang paling utama, karena itu akan bergema di dalam hati kita kan, menjadi refleksi kita sepanjang sejarah hidup kita. Nah, itu yang membekas. Begitu juga untuk pengurus lingkungan, kemudian pengurus DPP ya, karena tidak mungkin tidak mewartakan kitab suci. Karena kerikma ya, 5 tugas gereja itu kan yang pertama ya kan ya ada namanya kerikma ya kan, kemudian liturgia ya kan? Yang namanya pewartaan, kemudian liturgia pengudusan ya, kemudian nanti ada yang namanya diakonia pelayanan ya kan, kemudian sampailah ya yang namanya koinonia persekutuan, selanjutnya terakhir adalah martiria kesaksian. Ya memang biasanya ada yang dibalik-balik, ada yang masuk melalui diakonia dulu persekutuan ya dan sebagainya, tapi biasanya orang pastilah kerikma dulu, ada yang mewartakan, barulah kita bisa membaptis orang kan. Ada pewartaan baru orang masuk dalam pengudusan kan begitu. Tapi ada juga yang bilang liturgia dulu, ya silakanlah. Tetapi biasanya kerikma dulu. Nah, kerikma pewartaan ini memang luar biasa dipakai oleh kawan-kawan kita yang Kristen tetapi bukan Katolik ya. Mereka lebih pada sabda, sehingga perkembangan mereka itu cukup pesat. Memang apakah umat Katolik itu tertinggal? Saya pikir tidak, karena umat Katolik ini sebenarnya ya dia menjalankan 5 tugas gereja itu, ada kerikma, ada liturgia, ada diakonia, ada kemudian koinonia, terus selanjutnya ada martiria. Nah, memang menggabungkan itu memang ya gampang-gampang sulit ya. Pastilah ada bapak, ibu atau saudara-saudari yang suka diakonia, pelayanan ya. Kemudian ada yang suka kerikma ya. Kemudian ada yang suka, tapi liturgia pasti kan, tidak mungkin penyuluh agama Katolik lalu tidak datang ke gereja. Lalu pada saat Paskah atau pada saat Advent tidak ngaku dosa misalnya. Ya. Lalu misalnya penyuluh agama Katolik ya mohon maaf ya ada masalah dengan perkawinannya ya pasti menjadi batu sandungan ya. Jadi ini masalah-masalah yang memang selama ini dialami. Baik,
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita sampai mendalami Injil Matius, paling utama adalah kita memahami bahwa pewartaan kitab suci yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu dirangkum dalam suatu tulisan yang disebut dengan tulisan yang sangat berwibawa. Nah, tulisan itulah ya terdiri atas 4 versi. Ya. Versi Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. 3 versi itu disebut Injil sinoptik. Mengapa disebut sinoptik? Ya, karena gaya penulisannya dan sumber referensi itu hampir sama. Nah, kita tahu bahwa Injil tertua itu adalah Markus, tetapi dalam penyusunan kitab suci, Injil Matius itu ditempatkan yang pertama. Tetapi Injil tertua itu adalah Injil Markus. Ya. Kemudian nanti setelah itu baru ada Injil Lukas, ya. Lalu kemudian diperkuat lagi dengan Injil Yohanes. Nah, mengapa keempat Injil ini menjadi dasar yang fundamental bagi kita sebagai penyuluh agama Katolik, kemudian pengurus DPP, pengurus lingkungan? Karena bahasa yang disampaikan ini adalah bahasa kitab suci. Dan memang dalam teorinya penginjilan itu tidak bisa tidak menggunakan kitab suci. Karena kita akan bias dan sesat begitu. Maka dasarnya itu kitab suci itu sebagai ya dasar iman atau tradisi iman yang tertulis. Nah, dalam gereja Katolik kan ada 3 sumber ya. Yang pertama adalah ya kitab suci. Yang kedua adalah tradisi gereja. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan magisterium gereja ya. Nah, jadi dalam 3 sumber itu kan pasti kita untuk memahami dulu yang paling fundamental yang sudah ditulis, yaitu tradisi gereja yang tertulis berdasarkan kesepakatan-kesepakatan. Makanya tradisi gereja yang tertulis itu ya disusun ya. Kurang lebih cukup lama penyusunannya ya. Sehingga hasilnya adalah sebuah kitab suci. Sebuah kitab suci ini kalau kita cerita kitab suci ya panjang ya. Memang terdiri atas 46 kitab suci, kemudian 27 kitab suci. 46 kitab suci itu ya artinya perjanjian lama itu ya menyusun kitab suci itu atau Holy Bible. Kemudian 27 kitab suci menyusun perjanjian baru. Jadi ditotalkan 73 kitab suci dan dirangkumlah dalam sebuah yang namanya kitab suci atau Alkitab kan. Jadi kitab-kitab itu ya menyusun kitab suci itu, dan penyusunannya ya pasti berdasarkan fakta, data, sejarah. Lalu ada kitab-kitab yang tidak dianggap sebagai kitab suci tetapi dianggap sebagai referensi iman atau yang disebut dengan apokrif. Apokrif ini merupakan ya tulisan-tulisan yang berwibawa tetapi tidak dianggap sebagai kitab suci karena memang bukan ya termasuk kitab suci. Maka jangan heran misalnya tiba-tiba ada orang mengatakan Thomas itu menulis Injil ya, memang ada Injil Thomas. Maria Magdalena menulis Injil, memang ada dia. Tetapi setelah ditelusuri oleh ya ahli-ahli kitab suci pada waktu itu ya banyak yang sudah dicatat oleh Markus, Matius, Lukas ya, dan juga yang sudah dicatat oleh Yohanes ya. Makanya referensi-referensi itu ya yang cukup sama ya itu sudah mewakili ya, karena Injil adalah kabar sukacita ya kerajaan Allah dan pewartaan kerajaan Allah dan seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, memang ada gaya-gaya penulisan yang sebenarnya memang menunjuk atau tertuju, seperti kalau kita misalnya baca sebelum ya Yesus itu Yohanes Pembaptis diceritakan ya. Nah, itu nanti kita akan lihat mengapa hal ikhwal itu terjadi. Ada juga yang paling singkat itu Markus. Markus itu langsung dia, ya kan? Tiba-tiba Yesus sudah tumbuh dewasa, ya kan? Jadi kemudian juga ada yang berdasarkan tradisi Yahudi misalnya. Dari keturunannya dijelaskan. Seperti Matius ini kan dia nanti jelaskan itu.
dari mana silsilahnya, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang berdasarkan keinginan untuk menyampaikan itu supaya orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan Injil Iman. Maksudnya Injil Iman itu adalah, ya, Yohanes itu menuliskan Injil itu ketika usianya sudah kurang lebih ya hampir 90 tahun lah. Itu untuk mempertahankan iman kekristenan pada waktu itu terjadi yang namanya, ya, banyak bid'ah-bid'ah yang muncul pada era itu. Nah, itu sejarah. Maka apa yang diinginkan kita pada 4 minggu ini, ya kita fokus pada membedah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, nanti kalau mau berkembang, mau belajar kitab suci lagi, ya, kita sama-sama mendalami ini sebagai bentuk nyata kita, kepedulian kita untuk mencintai kitab suci pada bulan kitab suci nasional. Sebenarnya kitab suci ini tidak hanya dibaca pada bulan kitab suci nasional. Mengapa KWI melihat harus membuat bulan kitab suci nasional? Karena memang umat Katolik khususnya di Indonesia ini kurang membaca. Kalau kurang membaca pasti akan, ya kan, kurang memahami. Memang kita sering mendengar, selalu mendengar kalau yang ke gereja, ya kan. Nah, sekarang luar biasa penginjilan yang dilakukan menggunakan medsos. Nah, makanya penyuluh non PNS itu kan boleh nanti penyuluhan melalui WA, YouTube dan sebagainya. Ya, jangan takut salah. Salah itu biasa. Yang salah pasti akan diluruskan, ya kan. Nah, ini yang mesti dipahami oleh penyuluh non PNS. Begitu juga dengan pengurus DPP dan pengurus lingkungan, ya, karena memang pengurus lingkungan dan pengurus DPP mesti memahami kontekstualisasi kitab suci itu sebagai bahan dasar ajar iman yang resmi setelah bahan ajar dasar yang lainnya, ya. Ya, harus juga dengan dokumen-dokumen gereja, itu tadi magisterium gereja, ya kan. Kemudian ada tradisi yang tidak tertulis tetapi sebenarnya itu menjadi hal yang harus dipegang. Nah, baik, sebelum kita masuk ke Injil Matius, mari kita melihat, ya, bahwa ada 4 kitab dalam Perjanjian Baru yang berisikan kabar yang baik. Demikianlah arti kata Euangelion atau Injil. Nah, itu dia, ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang luar biasa. 3 buah kitab pertama dalam daftar kitab-kitab suci itu sangat serupa satu sama lain sehingga dapat ditetapkan dalam 3 lajur yang sejalan dan dirangkum dengan sekilas pandang saja. Karena itulah ketiga kitab itu disebut Injil-Injil sinoptik. Artinya diturunkan dari kata Yunani sinopsis, artinya, ya, sekilas pandang. Ya, itu dia. Sinoptik itu sekilas pandang, ya. Artinya seperti itu. Kemudian tradisi gereja Kristen yang sudah diketemukan dalam karangan-karangan yang ditulis dalam abad 2 menyatakan bahwa masing-masing Injil dikarang, ya, oleh Matius, Markus, dan Lukas. Kata dikarang itu bukan dikarang-karang, ya. Kita nih ditulis. Ya. Sebenarnya dikarang itu artinya ditulis. Cuman karena bahasa kita itu gaya-gaya bahasa ini, jadi ya dianggap itu hayalan, fiksi, ya, seperti ada yang disampaikan oleh beberapa tempo dulu. Akhirnya terjadi kontroversi, ya. Tidak seperti itu ditulis. Ditulis berdasarkan fakta, data, dan sejarah, ya. Dan semuanya otentik. Tidak mungkin penyusun kitab suci itu, ya, menyusun kitab suci itu tidak berdasarkan fakta, data, dan, ya, keaslian teks, ya, dan juga keaslian firman dan sabda yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ya, jadi seperti itu. Tetapi memang ada hal-hal yang mungkin, ya, kurang direkam oleh si penulis. Ya, ada yang kurang direkam, ya. Tetapi itu tidaklah menjadi sesuatu yang harus kita perdebatkan. Karena misalnya di antara kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini misalnya, ya. Ketika mendengarkan saya, ketika mengulang lagi kepada umat atau orang lain, ya pasti akan berbeda caranya. Cara Pak Awi berbeda, ya kan. Kemudian cara Pak Ikhwani berbeda.
Karena mengapa? Karena kita keterbatasan yang namanya daya ingat, daya pikir, dan daya bicara. Tetapi secara prinsipnya, artinya kitab suci itu sudah melalui yang namanya seleksi sangat ketat, tidak langsung ujuk-ujuk jadi, kan? Tetapi melalui tahapan proses pertumbuhan iman dan kesaksian iman yang terus-menerus dari mulai umat Israel sampailah kepada pengikut jalan Tuhan. Jadi sebelum disebut Kristen kan kita pengikut jalan Tuhan namanya. Baru disebut Kristen itu di kota Antioquia, Nah, pengikut jalan Tuhan namanya. Pengikut Yesus Kristus itu disebut pengikut jalan Tuhan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, menurut tradisi itu Matius seorang pemungut cukai yang termasuk dewan ke-12 rasul, Jadi Matius itu adalah seorang pemungut cukai, PNS-nya, atau mungkin penyuluh non PNS-nya dulu zaman bangsa Romawi, Ini penyuluh pajak lah, kan? Jadi pemungut cukai ini, kita tahu bahwa Matius itu dipanggil oleh Yesus sendiri, itu bisa kita lihat di Matius bab 9 ayat 9 dan Matius 10 ayat 3, Jadi yang pertama menulis Injilnya buat orang Kristen bekas Yahudi di Palestina. Nah, itu dia. Sebenarnya ada tujuannya Matius ini menulis Injil. Artinya yang pertama menulis Injilnya buat orang Kristen bekas Yahudi di Palestina. Artinya bekas Yahudi. Maksudnya bekas Yahudi ini artinya bisa jadi dia orang Yahudi dulunya, dia menjadi Kristen, bisa jadi dia mungkin perkawinan campuran, Jadi kalau misalnya orang Yahudi kawin dengan suku yang lain jadi Samaria, jadi suku-suku lain jadi seperti itu, Karena orang Yahudi itu mesti kawin dengan orang Yahudi juga begitu. Keluar dari Yahudi bisa menjadi Samaria atau suku-suku asing lainnya. Nah, jadi Matius ini menulis Injilnya buat orang Kristen bekas Yahudi di Palestina. Karyanya yang ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu Aram, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi Matius ini menulis Injil, ini dalam bahasa Ibrani, yaitu Aram, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, itu harus dipahami. Itu khusus Injil Matius, Kemudian Yohanes Markus. Nah, ini banyak yang tidak tahu bahwa nama lain Markus itu adalah Yohanes. Makanya kalau kita membaca kitab suci, Yohanes yang disebut Markus, Nah, banyak Yohanes Pembaptis, sepupunya Yesus. Lalu ada Yohanes dan Yakobus anak Zebedius. Yakobus atau Yohanes, atau biasa Yohanes saudara Yakobus. Supaya untuk membedakan itu, makanya supaya tidak kesalahan makna dan tafsir, Yohanes Markus disebut Markus saja. Sebenarnya namanya Yohanes yang disebut Markus, Nah, ini perlu dipahami kan begitu. Nah, Yohanes Markus ini menulis Injilnya di Roma. Mengapa dia menulis Injilnya di Roma? Kita tahu bahwa Markus itu dulu adalah yang menyertai Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas ini kan dua rasul yang ibaratnya kawan akrab. Tapi dalam penyertaan pelayanannya itu ada Yohanes Markus, atau Markus yang mengikuti dia. Nah, setelah perjalanan berikutnya mereka berpisah. Yohanes Markus ini adalah sepupunya Barnabas, Barnabas, ini yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul dan murid Yesus Kristus atau pengikut jalan Tuhan. Dan Barnabas yang meyakinkan bahwa Paulus sudah bertobat, sehingga diterimalah dia di dalam persekutuan atau perkumpulan para murid. Nah, jadi panjang dia punya cerita.
Nah, Yohanes Markus ini sendiri, ya, dia ini mengikuti, ya, perjalanan pelayanan, ya, Paulus dan Barnabas itu untuk perjalanan yang pertama. Karena perjalanan Santo Paulus itu kan ada 3 kali, ya. Perjalanan yang pertama, lalu perjalanan yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga itu kan perjalanan dia menuju ke kota Roma, ya kan, untuk naik banding kan. Tetapi dalam perjalanan itu dia tetap melayani. Nah, kita kembali ke situ, ya. Jadi jelas, ya, Yohanes Markus menyusun Injilnya di Roma sesuai dengan, ya, pengajaran agama yang diberikan Rasul Petrus. Nah, jadi harus dipahami, setelah dia tidak lagi menyertai Paulus, justru akhirnya dia menyertai Petrus. Dan jelas Markus ini mengetahui beberapa sabda, atau jelas, ya, sebagian sabda Yesus itu dari sumber yang sangat terpercaya, pemimpin para rasul, ya, pengganti Yesus sendiri, yaitu Petrus. Nah, jadi nanti kalau kita baca, ya, keunikan dari Markus itu semua itu kan Yesus yang sudah dewasa semuanya, ya, karya Yesus. Boleh dibuka nanti kalau yang membawa Injil Markus, ya. Tiba-tiba Yesus yang dewasa kan. Nah, perhatikan di Injil Markus nanti kita lihat struktur penulisannya. Ya. Jadi jelas Yohanes Markus itu adalah, ya, seorang Kristen, ya, dari Yerusalem, ya. Jadi dia asli di Yerusalem, Yohanes Markus. Maka mungkin gaya bahasa mereka itu berbeda, karena antara Israel Utara dan Israel Selatan itu kan gaya ngomongnya beda gitu. Misalnya orang Dayak kan, misalnya Pak Awi orang Sintang, Pak Ikwani orang Balai Karangan misalnya, dan saya asli lahir di Pontianak, ini berbeda logatnya, ya kan? Nah, berbeda, tetapi tetaplah kita bisa mengerti satu sama lain begitu. Maka ya jelas, ya, gaya-gaya penulisannya juga, ya, lebih menekankan gaya-gaya, ya, bahasa dari, ya, orang-orang Yahudi di Yerusalem. Nah, itu bisa kita lihat, ya, siapakah dia Yohanes Markus itu di Kisah Para Rasul bab 12 ayat 12. Ya, itu dijelaskan. Yang membantu Paulus dalam karya kerasulannya. Kisah Para Rasul 12:25, ya. 13 ayat 5, ya. Kemudian kita bisa lihat juga, ya, di Filemon 24, 2 Timotius 4 ayat 11, dan juga, ya, karya kerasulannya Kisah Para Rasul, ya, bab 15 ayat 37, 39, ya. Nah, saya koreksi lagi, ya. Tadi kan Barnabas ini kan saya sebutkan sepupunya. Yang jelas yang dimaksud sepupunya itu dia adalah pamannya. Jadi begini, ibunya Markus atau bapaknya Markus itu punya adik, nah namanya Barnabas ini, kan begitu. Sehingga dia keponakan sepupunya Barnabas begitu. Jadi pamannya itu adalah Barnabas. Lalu, ya, di Kolose 4 ayat 10 sebagai juru bicara atau penterjemah, Markus juga membantu Rasul Petrus, 1 Petrus bab 5 ayat 13. Seorang murid, ya, yang menerjemahkan. Karena Petrus kan, mohon maaf, dia kan dari Galilea. Antara bahasa Galilea dan bahasa orang Yerusalem itu kan logatnya berbeda, ya kan? Logat Yesus dan Petrus sama. Tetapi kalau logat orang-orang Yerusalem kan berbeda. Sehingga harus ada penerjemah. Penerjemah itu dalam artian Markus juga dia tahu bahasa yang dipakai, ya, pada saat itu. Ya, sehingga Markus ini, ya, mampu untuk menerjemahkan itu. Ya. Nah, selain itu ada lagi seorang murid lain yaitu Lukas mengarang Injil yang ketiga. Ia adalah seorang Kristen bekas kafir, ya. Jadi maksudnya itu
ya, seorang murid lain Lukas mengarang Injil yang ketiga, ia adalah seorang Kristen bekas kafir. Kolose bab 4 ayat 10 sampai 14. Artinya bekas kafir itu dia Lukas ini adalah budak. Ya, budak. Dan dia budak dulu seperti kalau orang kaya itu disekolahkan dokter, disekolahkan macam-macam ya. Tujuannya adalah untuk kepentingan majikannya. Kolose berapa tadi, Pak? Hah? Kolose berapa tadi? Kolose 4 ayat 10 sampai 14, Pak. Ya. Dalam hal ini berbeda dengan Matius dan Markus, ia berasal dari Antioquia dan seorang tabib. Jadi satu-satunya yang berkeluarga negaraan, ya, bukan Yahudi. Ya, maksudnya dia bukan orang Yahudi. Ya, jadi Lukas ini kita tahu dia budak dan bukan orang Yahudi. Dan bekas kafir dianggap di situ, ya. Nah, dan seorang tabib, ya, jelas. Kolose bab 4 ayat 13, menurut pendapat ia berasal dari Antioquia dan seorang tabib, dan menurut pendapat sementara ahli, Lukas menjadi teman seperjalanan Paulus waktu rasul itu menempuh perjalanan yang kedua. Jadi kan perjalanan pertama nih dengan Markus, ya kan, bernama dengan pamannya Barnabas, ya, Paulus Barnabas, ya. Kemudian perjalanan kedua bukan lagi Markus tapi Lukas yang menemani Rasul Paulus, ya. Jadi jelaslah di situ bahwa perjalanan kedua Lukas itu menjadi teman seperjalanan Paulus waktu Rasul itu menempuh perjalanan yang kedua. Kisah para Rasul 16 ayat 10, dan yang ketiga Kisah para Rasul bab 20 ayat 5. Jadi Paulus melakukan 3 kali perjalanan. Perjalanan pertama, ya, Paulus dan Barnabas, Markus ikut. Perjalanan kedua Paulus, yang ikut adalah Lukas. Perjalanan ketiga Paulus, yang ikut adalah Lukas. Ya. Sedangkan Markus akhirnya menjadi penerjemah Rasul Petrus, ya. Jadi seperti itu. Karena kemampuan dia, bahasa dia bisa menguasai bahasa waktu itu, ya. Baik bahasa Yunani, ya kan, dan sebagainya. Karena mungkin kesulitan Rasul Petrus adalah pada bahasa waktu itu, ya. Kalau Rasul Paulus dia bisa berbahasa, ya, Yahudi bisa, artinya berbahasa Ibrani bisa, berbahasa Yunani waktu itu bisa. Kan yang dipakai waktu itu kan Yunani. Setelah itu kan Romawi menguasainya. Kan sebelum itu kan Alexander the Great itu kan menguasai hampir mungkin separuh dunia ini kan. Bahasa Yunani yang terkenal. Setelah runtuh barulah Romawi masuk, kan begitu. Maka bahasa yang dipakai waktu itu bahasa nasional kan bahasa Ibrani, ya kan? Tapi bahasa internasionalnya Yunani. Kayak sekarang bahasa nasional Indonesia, tapi kita punya bahasa daerah masing-masing, ya kan? Kemudian bahasa internasionalnya Inggris, begitu, Pak. Nah, jadi begitu. Jadi perlu dipahami bahwa penulisan itu ada yang menggunakan bahasa Aram, bahasa ya asli Yesus, ya kan? Sehingga banyak yang bilang, inilah bahasa asli Yesus adalah bahasa Aram. Ya memang dia memang orang Galilea, ya pakai bahasa Aramik, kan begitu. Tetapi bahasa Ibrani dipakai kalau sudah masuk ke Yerusalem, ya kan? Karena ini kan bahasa baku dia. Setelah itu kalau bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Karena masing-masing suku waktu itu karena habis bekas jajahan Yunani, ya mereka ya segala bahasa itu, kan begitu. Baik, ya. Selanjutnya, ya. Kita sudah memahami itu, maka kita nanti bisa mudah memahami mengapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes bisa ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini bisa menulis Injil, karena memang pada prinsipnya mereka adalah ya orang-orang yang tahu persis siapakah Yesus, tahu persis itu dari sumber pertama, ya kan? Mereka menjadi dan tahu persis sebagai sumber kedua. Sumber pertama itu seperti Markus, Lukas, ya. Dia kan mengetahuinya dari sumber kedua. Banyaknya gaya penulisannya. Tapi kalau Matius dan Yohanes dari sumber pertama. Karena dia para rasul kan?
melihat, menyaksikan. Ya minimal lah kalau misalnya Matius waktu dia ke belakang dia pasti mendengar kan apa yang dilakukan Yesus. Ya, tapi kalau Markus kemudian Lukas ini dia kan waktu ya mendengarkan tentang Yesus ya dari sumber kedua. Baik dari ya para rasul, Petrus dan Paulus kan. Jadi seperti itu. Tetapi boleh juga mereka ini juga menyertai perjalanan Yesus tetapi bukan sebagai ya para rasul. Misalnya Lukas itu ya sering menggali tulisannya dari kaum perempuan. Makanya kalau kita mendalami tentang Bunda Maria, Lukas itu paling banyak tulisannya. Ya, karena memang Injil Lukas itu diberikan kepada orang-orang yang tertindas. Orang yang budak, kafir dan perempuan yang tidak dianggap selepel waktu itu. Itu. Selanjutnya, ya. Kita sudah lihat tadi ketiga Injil sinoptik itu sebagai suatu Injil yang memang ya luar biasa, ya, luar biasa dalam artian mereka mendapat sumber ya baik dari Yesus sendiri maupun dari orang yang paling dekat dengan Yesus. Ya. Dan yang luar biasa lagi, Lukas juga masih menulis atau mengarang satu buah kitab, yaitu Kisah Para Rasul. Nah, ya, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Sebenarnya Injil Lukas itu panjang, cuman dipotong karena ya kita tahu yang menceritakan tentang Yesus, ya sampai sebatas itulah. Setelah itu yang diberitakan itu kan mengenai Rasul Petrus, ya kan? Lukas kan, tapi tiba-tiba nanti Rasul Petrus tidak lagi diceritakan. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul, lalu Rasul Paulus yang banyak. Ya karena memang Lukas yang menulis kan begitu. Ya bukan Rasul Petrus menghilang, tidak. Ya kan, bukan tiba-tiba menghilang. Karena memang Lukas itu perjalanan kedua dan ketiga menyertai Paulus, ya. Sehingga Kisah Para Rasul itu sepertinya dimonopoli oleh Rasul Paulus ya. Tidak, yang menulis itu Lukas. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi baik Injil kedua maupun Injil ketiga langsung ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Jadi Injil Markus itu bahasa Yunani, ya. Kemudian Injil Lukas itu ditulis bahasa Yunani, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang menggunakan bahasa Ibrani yaitu ya Injil Matius, ya. Jadi keterangan tersebut yang diambil dari tradisi gereja diteguhkan oleh penyelidikan masing-masing Injil sendiri. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau bapak-bapak lihat YouTube ini sekarang lucu ya. Dia bilang Injil ini hanya dikarang ditulis, ya tidak lah. Artinya ini benar-benar dari sumber Yesus sendiri dan sumber para rasul sendiri. Maksudnya para rasul yang hidup bersama Yesus kan gitu. Sekarang kalau saya ingin mengetahui Pak Ikwani kan tidak mungkin saya tanya tetangga Pak Ikwani. Saya pasti tanya istri Pak Ikwani, anak Pak Ikwani, bapak bagaimana kan begitu. Nah, begitu juga dengan misalnya Yesus. Kan tidak mungkin saya bertanya, ya kan, mewawancarai atau murid Markus dan Lukas bertanya kepada orang yang tidak, ibaratnya mereka serumah, ya kan, sepelayanan kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih, memang dalam refleksi kitab suci atau refleksi Injil harus dipahami dulu gaya penulisan ini. Ya kan? Memang betul firman dan sabda Tuhan itu harus diwartakan, tetapi harus juga dipahami juga kontekstualisasi yang disampaikan Yesus itu untuk siapa, gitu kan. Ya. Maka harus dijelaskan. Sehingga bacaan Injil bagi kita adalah bacaan, ya, di misa itu kan menjadi bacaan yang utama, pasti dibacakan. Ya kan? Bahkan di ibadat lingkungan bacaan Injil ya dibacakan ya. Ya. Sebenarnya harusnya ya katanya mempersingkat waktu. Ya terserah lah. Makanya biasanya
banyak juga di antara kita. Tapi bagaimana? Harusnya bacaan kitab suci kan itu sesuai dengan bacaan hari itu, atau konteksnya sesuai dengan yang diharapkan. Ya, diharapkan misalnya ibadat pertunangan misalnya kan. Nah, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari tidak lagi lah lalu disuruh misalnya mewartakan kitab suci, lalu tiba-tiba membuat renungan, lalu bapak ibu bingung. Kulo kili. Kan sebenarnya tidak perlu kulo kili kan. Kontekstualisasinya itu jelas. Makanya kalau kita tidak melaksanakan membaca kitab suci setiap hari, pastilah kulo kili tak jelas deh. Ya kan? Apa yang mau disampaikan nanti? Nah, ini. Baik, kita kembali ke konteks itu ya. Jadi jelas sebelum hal itu dikupas, baiklah terlebih dahulu dibahas hubungan ketiga Injil itu satu sama lain ditinjau dari segi sastra. Ini lazimnya disebut sebagai masalah sinoptik. Jadi sastranya itu adalah masalah sinoptik. Masalah itu bukan maksudnya masalah kita punya masalah, Eka punya masalah dengan Bu Ocha, itu bukan. Maksudnya ini masalah ini harus dipahami. Kalau orang menulis karya tulis ilmiah itu kan ada masalah, ada persoalan, ya bapak-bapak ya, ibu-ibu, saudara-saudari kan pasti ditanya oleh dosen pembimbing, ya kan, apa masalahnya, persoalannya kan. Nah, masalah sinoptik itu ya sudah dipecahkan oleh para ahli dengan macam-macam jalan. Masing-masing pemecahannya diusulkan tidak mencukupi, tetapi semua mengandung kebenaran juga. Jadi tidak mencukupi tetapi mengandung kebenaran juga, ya. Maksudnya, ya, masalah-masalah sinoptik itu muncul misalnya, ini siapa sih yang nulis? Kan Markus, Injil tertua nih, pasti referensinya Markus nih. Ya Markus referensinya siapa? Ya pastilah referensi Markus adalah Rasul Petrus. Begitu, Pak. Ya kan? Ini ngepek nih kali ini. Ya kan? Jadi, kalau kita membaca kitab suci kan ada, wah Markus menulis ini kok mirip dengan Lukas kok mirip. Itulah masalah sinoptik yang memang akhirnya semuanya mengandung kebenaran gitu, Pak. Atau misalnya mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudari pernah membaca, ya kan, kok Markus misalnya menulis sekian ekor, kok si Lukas menulis, ya kan, yang makan itu 5.000 orang laki-laki, ya kan, misalnya kan. Nah, jadi mereka itu bukan saling ingin mendahului, tetapi saling mengisi. Lukas mendengar dari Rasul Paulus, Markus mendengar dari Rasul Petrus, ya kan. Matius melihat sendiri, ya kan. Kok Matius bisa detail nih, ngitung kan, misalnya, detail, ya. Ya, itulah tadi, karena dia muridnya tadi. Lalu kok Matius tuh bisa detail? Matius pemungut cukai. Nah, inilah hebatnya pemungut cukai kan. Ini anak siapa nih, dulu bayar pajak enggak ya nih? Ya kan? Kalau keturunan yang enggak bayar pajak, nah itu yang dilakukan untuk jejak rekam Presiden Amerika. Dia pas sebenarnya pakai Injil Matius tuh. Jadi misalnya Bu Ocha anak siapa nih, ya kan? Kakeknya siapa nih? Oh, pantas lah kakek ini begini nih, kan begitu. Buah kan enggak jauh dari ininya. Nah, ini. Nah, Matius karena dia orang yang hidupnya hanya di Yahudi gitu, Bang. Jadi artinya tuh dia konteksnya tuh ya pastilah untuk orang Yahudi begitu. Maka tadi jelas seperti itu. Nah, maka pemecahan-pemecahan yang bermacam-macam itu dapat menolong untuk menyusun suatu keterangan menyeluruh tentang masalah itu. Mungkin sekali dan bahkan pasti bahwa ada ya suatu tradisi lisan bersama yang dituliskan masing-masing penginjil dengan tidak bergantung satu sama lain, sehingga ada perbedaan-perbedaan dalam masing-masing karangan. Nah, ini jadi maksudnya begini, tadi kan sudah saya sampaikan, memahami kitab suci itu kan harus ya memahami secara keseluruhan, tidak setengah-setengah begitu. Maka saya menyarankan bagi bapak-bapak pengurus DPP, pengurus lingkungan, para penyuluh, coba baca dulu kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berulang-ulang loh. Berulang-ulang. Tidak hanya bisa sekali, dua kali, tapi terus berulang-ulang. Ya, begitu juga di misa kan, berulang-ulang tuh. Injil Matius, Markus, Lukas. Paling hanya tahun A, tahun B, tahun C saja kan.
Nanti pembukaan tahun A, ya, tahun B, tahun C. Tetapi kan Injil Yohanes itu tidak, dia bukan disisipkan, tapi tetap ada di dalam tahun A, tahun B, tahun C. Ya, misalnya sekarang banyak tahun A, tahun B, tahun C. Ya, itu kan ditetapkan berdasarkan dengan kriteria ya. Nanti kalau penyusunan tahun itu berdasarkan sudah digambarkan oleh pakar kitab suci bahwa umat Katolik itu pasti akan selesai membaca kitab suci itu selama 3 tahun katanya. Maksudnya selesai dalam artian keseluruhan inti iman itu. Tapi tidak juga kalau bapak-bapak ingin membaca ya silakan. Ya. Atau ibu-ibu ingin membaca setiap hari kan begitu. Kata selesai kan tidak pernah selesai membaca kitab suci ini. Membaca bisa selesai tapi melaksanakannya sampai mati pun belum selesai gitu. Ya kan, sampai di akhirat nanti pasti dipertanyakan oleh Yesus gitu. Nah, ya, siap-siap sajalah, ya kan begitu. Keputusan ada pada raja yang paling agung. Nah, ya kan? Tidak ada lagi kasasi. Ya. Baik, kita kembali ke konteks ini. Nah, ini tadi supaya dipahami ya. Nah, mungkin sekali dan bahkan pasti bahwa ada suatu tradisi lisan bersama yang dituliskan masing-masing penginjil dengan tidak bergantung pada satu sama lain. Sehingga ada perbedaan-perbedaan dalam masing-masing karangan. Tetapi tradisi bersama itu tidak dapat secukupnya menjelaskan mengapa ada begitu banyak kesamaan yang mengesankan antara ketiga Injil itu sampai dengan hal-hal kecil dan dalam urutan bagian-bagiannya. Kesamaan semacam itu kiranya tidak mungkin kalau ketiga Injil itu hanya berdasarkan ingatan saja. Meski ingatan orang-orang timur di zaman dahulu sekalipun. Ya, jadi seperti itu. Mereka tidak saling, dia nih menulis tapi dia tidak pernah ngepek begitu, Pak. Kok bisa detail gitu? Ya kan, saling melengkapi begitu. Oh, kita tahu ini 3 potong roti 2 potong ikan kan begitu. 4.000 orang dihitung gak waktu itu 5.000 orang laki-laki, kok bisa menghitung ya? Ya kan, bayangkan ya kan, sedangkan kemarin vaksin 1.000 orang yang datang ya, kalau tidak ada petugas catat ya susah kan Pak. Wah, kata bapak yang satu sudah 1.200, padahal sebenarnya kata Pak Polisi yang input sekian kan gitu. Ya 950 sekian, karena memang itu berdasarkan dosis kan. Kita untuk 1.000 orang, tapi kan dosisnya kan rupanya ada vaksin kedua, ada untuk anak-anak, untuk dewasa beda-beda. Nah itu kan, ya kan, baru kita bisa cross check itu ketika sudah selesai semua kan. Tapi ini mereka menulis, ya kan, dalam waktu yang memang dianggap Injil Markus tertua menulis. Ya. Setelah itu baru Matius, baru Lukas. Tetapi Matius ditempatkan yang pertama karena memang jelas pewartaan Yesus kan pada orang Yahudi duluan. Ya kan, maksud tujuan meletakkan Matius itu kan. Nanti ngambek kan. Oh ini. Ya kan? Habis Matius baru Markus kan katanya. Kan begitu. Pasti kan udah terjadi perdebatan nih yang menyusun ini kan. Walaupun ditemukan bahwa Markus itu Injilnya tua, ya kan? Tetapi tulisannya Yunani. Lukas sudah jelas bukan orang Ibrani, ya kan? Ya. Atau bukan orang Yahudi. Ya. Boleh Pak, langsung enggak apa-apa. Nah. Tadi kan dikatakan bahwa Injil Markus itu yang tertua. Ya. Tetapi di dalam penyusunan historisnya itu, Matius itu adalah menulis dari sumber otentik, ya, yang orisinil dari orangnya langsung ya. Ya. Berarti antara saksi utama, saksi langsung dengan penulis yang dari tidak sumber langsung kedua itu penerbitannya yang mungkin membuatnya perbedaan istilah tua atau yang tua dengan yang lebih muda itu ya. Bisa jadi Pak. Cuman begini, yang dimaksud ini duluan menulisnya. Nah, itu yang saya duluan menulisnya. Kalau Markus itu ketika dia mendengar dari saksi pertama, misalnya Rasul Petrus, ya kan? Dia kan pertama Rasul Paulus nih. Dia langsung menulis.
Ya, cuma Nah, eh, cuman kalau Matius ya, dia ada jeda begitu. Baru diterbitkan setelah karena kan Rasul Petrus ini, dia ini kan dianggap rasul, bukan dianggap sebagai pemimpin para rasul kan. ya, Nah, sedangkan Matius ya kan dianggap kan dipilih oleh Yesus sebagai rasul. Ya kan, di situ sudah berbeda. Yang dua itu murid, yang satu rasul. Ya kan? Sedangkan Yohanes itu menulis Injil ketika dia usia sudah 90 tahun ya, sudah tua ya. Jadi menutup, maksudnya itu Injil Yohanes itu menegaskan bahwa tulisan-tulisan yang ditulis itu adalah sesuatu yang otentik. Otentik begitu. Otentik firman dan sabda Tuhan begitu. Nah, cuman sumber referensi yang dipakai oleh Markus ini sumber referensinya tua. Tua berarti dia punya, Petrus itu mencatat. Nah, maksudnya itu Pak, Petrus mencatat. kalau Injil Lukas kan jelas bahwa dia bukan sumber utama yang diambil. Ya. Dalam pembukaan Injil pendahulunya disebut sini Gimana Pak? Theophilus yang mulia. Betul. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Itu jelas sekali bahwa dia bukan yang mengalami langsung ya. Ya. Jadi artinya dia memang mengumpulkan. Betul. Sedangkan yang Matius itu kan kita lihat dia tidak menceritakan tentang dia mendapat ilham dari mana, tapi dia langsung mengalami, tidak juga ditulis. Ya. Langsung dia nulis silsilah Yesus. Ya. Karena dia murid Itu langsung. sudah jelas ya perbedaannya. Ya. Jadi bahwa dia tuh bukan si Lukas ini bukan penulis yang asli, ya bukan, maksud saya bukan sumber dan langsung dari Yesus. Katanya itu Nah, kalau Lukas begitu. itu kan ini Pak, bukankah Lukas itu, maaf ya, ini nyelau sedikit, karena kan pernah juga dengar gitu kan, apakah itu benar atau tidak kan, mungkin di sini kita sharing lah ya. Kalau Lukas itu katanya penulis yang bukan rasul, dia bukan rasul langsung gitu, tetapi dia muridnya para rasul gitu, betul? Ya, kan? betul. Ya, Nah, murid sehingga, para rasul. makanya dia Betul. itu dianggap sebagai orang yang kedua Ya. referensinya gitu. Yang murid langsung itu kan bertiga ya. Hanya- Murid langsung hanya Yohanes Matius dan dengan Yohanes. Matius. Dua orang. Yohanes ya, Ya. Matius Yohanes ya. Hanya bedanya menurut tadi kan dikatakan Pak Yan bahwa memang kita tahu juga bahwa dari keempat penulis, saya tak mengatakan sekarang ya, lebih enak mengatakan keempat penulis Injil itu punya kemampuan intelektual berbeda. Ya. Ada yang memang karena pengalaman langsung, maka orisinilnya benar-benar apa yang dia dengar. Bukan karena kemampuan dia merangkai kata semata-mata dari kalimat orang lain. Sedangkan Markus, Lukas itu mereka kemungkinan orang ini termasuk yang punya pendidikan namanya tadi dikatakan sebagai penterjemah. Ya betul Pak. Ya. Jadi artinya dia sudah punya pendidikan yang cukup tinggi. Nah, sehingga apa yang dia dengar itu benar-benar dia upayakan Ya. tidak melenceng, hanya beda persepsi dan redaksinya. Betul. Jadi redaksi itu tidak mengubah dan menghilangkan orisinilitas yang sama dengan sumber utama. Ya. Jadi karena kecerdasannya itu, saya kira begitu. Ya, baik. Sebenarnya masih panjang nih ceritanya, Iya. tapi Pak Ikhwani sudah melompat pertanyaannya ke ujung, ya kan? Kalau saya bisa bahas dulu Pak untuk pertanyaan atau jawaban awal ini, karena ya artinya rangka Markus adalah paling tidak sistematik. Jadi Markus itu menyampaikan sesuatu yang tidak sistematik. Pembukaan Injil merangkum pewartaan oleh Yohanes Pembaptis, ya, baptisan Yesus dan pencobaannya di padang gurun. Jadi dia langsung cerita tuh Yesus itu sudah dewasa. Coba dibaca di Injil Markus ya.
Jadi dia itu bercerita tentang Yesus yang sudah dewasa. Ya, memang dibuka dengan Yohanes Pembaptis ya. Karena apa? Ya kan? Masanya Nah, jadi secara prinsipnya dia dianggap menulis Injil itu ya kan tidak sistematis, tidak seperti Matius, dia menulis secara sistematis. Tetapi jelas dia yang mendapat sumber langsung dari Rasul Petrus. Ya kan? Sumber langsung itu ya karena Petrus ya kan yang mengetahui itu semua. Kan Petrus sudah berjumpa Yesus itu pada saat Yesus sudah dewasa. Ya kan? Sedangkan Matius itu harus menyusun susunan Injilnya itu harus mencari dulu dia, referensi dulu. Ya kan? Mulai waktu dia ikut Yesus di Kapernaum di Galilea kan? Dia tanya Yesus ini dari mana? Jadi dia menyusun sumbernya dengan sangat hati-hati Matius itu. Ya, sedetail-detailnya. Kok dia bisa ngerangkai susunan Yesus ini kan? Karena apa? Karena Matius ini menganggap Yesus ini hanya ya sebelum Yesus wafat kan, Matius itu beranggapan bahwa Yesus itu hanya milik orang Yahudi, Mesias, dia percaya. Jadi murid-murid Yesus itu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Mesias ini hanya milik orang Yahudi. Setelah dia tahu, setelah Yesus wafat, ya kan, kemudian Yesus ya bangkit, kemudian naik ke surga, kan ada pesan amanat agung itu, wartakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Nah, di situ baru mereka terbuka matanya bahwa Injil ini bukan milik orang Yahudi. Justru Matius tetap mempertahankan itu karena memang tidak mungkin dia tidak menuliskan itu dalam bentuk bahasa Ibrani dan memang dikhususkan hanya untuk orang Kristen Yahudi. Begitu, udah Yahudi Kristen pula ya. Ya, orang Kristen Yahudi artinya orang-orang Yahudi yang memang memahami itu. Nah, itu dia, Pak. Baik, kita lanjut dulu, Pak ya. Nanti kalau ada kejanggalan, kita bisa sharing. Karena materi ini memang ya cukup berani kita saling menggali lah ya. Karena kebanyakan kita nih orang Katolik ini mengupas kitab suci ini Tapi memang perlu, Pak. kurang detail. Supaya Nah. kita tahu sejarahnya. Ya, nanti kita saling memberi ya. Iya. Jadi makanya Pak Ikhwani mengharapkan terjadinya diskusi kitab suci itu kan bukan hanya dari 1-2 orang. Nanti yang lain-lain juga bisa menyampaikan itu gitu. Karena sebelum di sini kan Pak Ikhwani kan sudah membaca dulu ada sumber-sumber apa. Tapi kita lanjut dulu, Pak. Baik. Kesamaan yang ada itu lebih mudah diterangkan kalau ketiga Injil itu berdasarkan satu atau beberapa tradisi tertulis. Tetapi kalau mau dipertahankan bahwa ketiga Injil itu mengambil bahannya dari tradisi tertulis dengan tidak bergantung satu sama lain, maka sukar diterangkan mengapa kesamaan dan perbedaan antara ketiga Injil itu memberi kesan bahwa ketiga penginjil saling mengenal, saling menuruti, atau bahkan memperbaiki. Maka harus diterima bahwa ketiga Injil ini entah bagaimana saling bergantung secara langsung. Jelaslah Lukas bergantung pada Markus. Tetapi kurang pasti bahwa Markus bergantung pada Matius. Seperti dahulu lama sekali dianggap orang, ada banyak petunjuk bahwa ketergantungan kedua Injil itu harus dibalikkan. Tidak begitu mungkin bahwa Matius langsung bergantung pada Lukas atau Lukas pada Matius. Memang ada kesamaan dan kesejajaran antara Matius dan Lukas, juga di mana kedua penginjil itu tidak menuruti Markus. Tetapi hal ini kiranya harus diterangkan dengan menerima bahwa Matius dan Lukas menggunakan satu atau beberapa sumber bersama yang lain dari Injil kedua. Nah, jadi begitu. Ini Markus nih dipakai referensinya Matius, dipakai oleh Lukas, begitu, Pak. Nah, jadi seperti itu. Untuk menerangkan duduk perkara, kritik modern sudah mengajukan yang diistilahkan sebagai teori kedua sumber. Sumber yang satu ialah Markus dalam bagian-bagian yang berupa cerita. Matius dan Lukas bergantung pada Markus. Sebaliknya, sabda dan ujangan disebut sebagai logia yang hanya sedikit sekali dalam Markus. Oleh Matius dan Lukas diambil dari sumber lain. Sumber ini tidak dikenal tetapi dapat diandalkan. Lazimnya diistilahkan sebagai Q. Jadi seperti itu. Huruf pertama dari kata Jerman ya. Jadi Q
Quelle atau ya sungkar ya. Meskipun nampaknya sederhana, namun secara menyeluruh teori itu tidak memuaskan, barangkali justru karena kesederhanaannya. Teori itu tidak secukupnya memperhatikan segala sesuatu yang perlu diperhatikan sehubungan dengan masalah yang mau dipecahkan. Baik Markus seperti ada sekarang maupun sebagaimana disusun oleh pembela teori kedua sumber tersebut tidak berhasil benar-benar memainkan peranan dengan sumber seperti dikatakan pendukung teori itu. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian memang jelaslah Markus kerap kali nampaknya lebih tua daripada Matius dan Lukas. Tetapi juga kebalikannya sering terjadi. Matius dan Lukas nampaknya lebih tua daripada Markus. Jadi anggapan itu lucu, tapi lucunya tulisan Markus itu dianggap lebih tua dari Matius dan Lukas. Tapi kadang kebalikan, tulisan Matius dan Lukas lebih tua dari tulisan Markus. Jadi saling tergantung, ini namanya sinoptik. Inilah masalah sinoptik namanya. Ya. Lalu ya, ini merupakan suatu masalah sinoptik yang sudah terpecahkan. Tetapi kita yang ingin mendalami kitab suci ini, mari kita bersama-sama supaya umat tidak bingung. Ya kan? Jadi kan nanti Bapak Ibu, saudara-saudari akan menghadapi pertanyaan umat. Kan tidak mungkin sebagai penyuluh non PNS, sebagai pengurus DPP, pengurus lingkungan, lalu tidak mewartakan kitab suci, begitu Bang. Ya memang boleh kita katakan kita belum memahami, tetapi kita tetap harus mempelajari. Sesingkat mungkin pun kita harus baca kitab suci, kan begitu. Nah itu. Jadi ada kalanya Markus mempunyai ciri yang mencerminkan tahap perkembangan tradisi lebih jauh daripada yang tercantum dalam Matius dan Lukas. Misalnya kadang-kadang terasa pengaruh pikiran Paulus atau usaha untuk menyesuaikan tradisi asli dengan pembaca yang bukan keturunan Yahudi. Sedangkan dalam Matius dan Lukas terdapat ciri ketentuan, misalnya ungkapan yang berciri Yahudi atau yang mencerminkan keadaan lingkungan di Palestina. Adakah Matius dan Lukas menggunakan dan memantulkan Injil Markus dalam keadaan yang mendahului keadaannya sekarang? Nah, hipotesa tersebut didukung pertimbangan lain lagi. Ada kalanya Matius dan Lukas bersesuaian satu sama lain, padahal berbeda dengan Markus dalam bagian-bagian Injil yang sejalan. Ini tidaklah mungkin seandainya Matius dan Lukas langsung bergantung pada Markus seperti sekarang ada. Kesesuaian Matius dan Lukas satu sama lain itu kerap kali terdapat, dan kadang-kadang kesesuaian itu benar-benar mengherankan. Ya. Kesesuaian Matius dan Lukas yang berlainan dari Markus itu hendak diterangkan begitu rupa sehingga teori kedua sumber itu dapat terus dipertahankan juga. Dikatakan bahwa kesesuaian itu berasal dari penyalin-penyalin kitab suci yang menyesuaikan Matius dan Lukas satu sama lain. Kalau demikian, kritik teks dapat menghilangkan kesesuaian itu. Dikatakan pula bahwa penginjil-penginjil itu sendiri menghasilkan kesesuaian itu dengan jalan sebagai berikut. Baik Matius maupun Lukas dengan tidak saling mengenal secara sama memperbaiki teks Markus yang mereka gunakan. Sebab teks itu mereka anggap kurang baik. Memang keterangan-keterangan semacam itu kadang-kadang berhasil menjelaskan kesesuaian antara Matius dan Lukas yang kedua-duanya menyimpang dari Markus ya. Tetapi pengandaian-pengandaian serupa itu tidak mungkin memecahkan seluruh masalah dengan memperhatikan segala unsur yang perlu diperhitungkan. Kesesuaian antara Matius dan Lukas itu lebih mudah dapat diterangkan dengan cara seperti yang disarankan di muka. Matius dan Lukas menggunakan Injil Markus dalam keadaan lain dari yang tersedia sekarang. Agaknya Injil Markus yang asli itu kemudian disadur lagi. Dan penyaduran kembali itulah yang memberi Injil Markus ciri-ciri baru yang memantulkan perkembangan tradisi lebih jauh. Ini pun menyebabkan bahwa Matius dan Lukas bersesuaian satu sama lain, sedangkan berbeda dengan Markus seperti sekarang ada. Sebab Matius dan Lukas dua-duanya memakai teks Markus yang lebih tua daripada teks saduran tersebut yang sekarang tercantum dalam kitab suci. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan merasa, kok saya baru dengar ya tentang belajar kitab suci ya seperti ini ya. Ya memang seperti inilah dia. Ya. Jadi kalau bapak, ibu, saudara-saudari yang sudah pernah di seminari atau di filsafat teologi, ya kita harus beriman dulu baru berfilsafat gitu. Jangan berfilsafat baru beriman. Susah nanti kayak si Aristoteles. Akhirnya kan Thomas Aquinas yang menjelaskan ya tentang filsafatnya itu, filsafat Aristoteles itu kan. Jadi seperti itu. Jadi
ketika bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari memberikan penjelasan tentang kitab suci, makanya kita harus menggali ya kitab suci itu sebagai sumber inspirasi iman yang berasal dari Sang Sabda Yesus Kristus. Ya. Nah ini, tetapi kita juga jangan sampai lalu dikagetkan dengan istilah ya kan gaptek kitab suci. Ada tuh yang disebut dengan gagap teknologi kitab suci. Kitab suci sudah 2000 tahun yang, tapi kita tidak tahu bahwa apa itu sinoptik, ya kan? Yang berbahasa Yunani itu apa, Injil-Injilnya, bahasa aslinya. Wah, kita tahu. Inilah, kan ada yang Bapak kami bahasa Aramik, bahasa Persia langsung. Ya jelas. Matius itu kan memahami itu dan tulisannya memang tulisan ya kan Ibrani, bahasanya Aramik kan begitu. Nah, tetapi ya Markus ini lebih jauh melangkah. Kalau kita hanya mewartakan Injil itu menggunakan bahasa Ibrani yang bisa baca hanya orang-orang Yahudi saja. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan Yahudi? Kan dia kan berbahasa Yunani. Tidak bisa baca dong nanti. Kan begitu. Makanya perdebatan kitab suci itu bukan hanya zaman sekarang, dari dulu awalnya sudah berdebat. Sampailah nanti pada tahun 1500-an berdebat kembali kan. Udah kata Martin Luther, kita hanya kitab suci, jangan lagi ada referensi lain kan. Tidak seperti itu. Kitab suci itu tetap dipertahankan, ya kan? Karena kita juga sebagai orang Katolik harus memahami, ada orang Yahudi yang diaspora atau ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ketika ya bangsa Yahudi itu dihancurkan dan dibuang di pengasingan, mereka kan menyalin kembali kitab suci dengan berbahasa Yunani kan. Nah itulah makanya terjadi perbedaan ya kan kitab suci Katolik dan kitab suci Protestan. Protestan itu kan hanya menganggap kitab suci 66 kitab. Beda dengan perjanjian baru, tetap mereka terima semua. Perjanjian lama ya kan Deuterokanonika. Nah untuk menjelaskan itu kan repot. Orang Protestan menganggap Deuterokanonika itu apokrif. Kita menganggap Deuterokanonika adalah kitab suci karena kita ya sesuai dengan Septuaginta kan. Jadi seperti itu. Jadi tentang misalnya ya kan mendoakan arwah. Padahal yang didoakan bukan arwah sebenarnya. Ya kan? Banyak orang salah. Bagaimana mendoakan arwah? Ya kan? Siapa yang bisa mendoakan arwah? Ya kan? Kita kan selalu bilang mendoakan arwah, ya kan? Padahal sebenarnya, ya kan, doa yang diberikan itu adalah rahmat syukur bahwa orang ini telah dipilih Allah, ya kan? Lalu bagaimana doa itu ya bisa didengar Allah, ya kan? Ya dengan mengirimkan intensi-intensi dalam misa, kan begitu? Ya memang ada hari, ya kan, mendoakan arwah bagi gereja Katolik. Ya kan? Tetapi kan bukan arwah yang didoakan. Kalau arwah yang didoakan, ya kan? Pasti bias dia. Tetapi yang didoakan adalah bagaimana ucapan syukur orang yang telah dibaptis menjadi Kristen dalam Kristus Yesus itu, ya, bersama-sama untuk sebagai satu saudara untuk menjalin relasi iman yang nyata itu gitu. Nah, ini kan hanya perbedaan kata-kata saja tafsir ya kan? Ya kita bilang intensi misa untuk si A. Ya kan? Ya ini harus dipahami bahwa ketika kita memberikan pemahaman-pemahaman itu, kita harus berdasarkan teks-teks kitab suci dan juga tradisi-tradisi suci dan juga magisterium gereja. Jadi sebagai penyuluh, kemudian pengurus DPP dan sebagai pengurus lingkungan, ini kan akan berhadapan dengan situasi. Kan tidak mungkin lalu, tanya pastor aja lah, saya tidak tahu. Kalau begitu, ya kan, apa gunanya kerikma, apa gunanya pewartaan itu kan? Pastor kan satu di paroki. Sedangkan kita berhadapan dengan bukan hanya umat Katolik. Lalu kita marah pula, ya udah tertulis ya, tidak bisa dibahas-bahas. Tidak bisa begitu. Sebagai orang Katolik kita universal, terbuka atas dialog. Ya kan, dialog itu bisa menghasilkan perdebatan loh. Kalau kita doa ibadat pribadi, orang tidak akan gubris. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dialog, ya kan, lanjut ke diskusi, yang paling kita hindarkan kan perdebatan. Karena dogma itu kan sesuatu. Tapi kan dari dialog, diskusi akhirnya debat kan. Nah,
Coba perhatikan sekian debat. Apakah orang Katolik pernah berdebat? Mengapa tidak berdebat? Karena selalu dibalikkan lagi. Oh, itu kan sudah dari sananya. Kalau kami Katolik ya ini. Ya kalau jawabannya begitu, sama juga kita bias menghadapi situasi penginjilan. Karena penginjilan itu harus menghadapi situasi masyarakat yang mesti dicerahkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat dari kitab suci. Jadi seperti itu. Ya contoh, mohon maaf, misalnya saya kan kalau di Rutan kan Maneka ya, itu bukan hanya Katolik, Protestan juga. Ya, mereka melotok. Cari Pak, ya saya sekian Pak. Tetapi kita harus memberikan pemahaman bahwa ajaran iman Katolik itu tidak hanya bersumber dari kitab suci, tapi bersumber dari tradisi suci. Magisterium gereja, itulah konsili-konsili. Ya kan? Kan ada orang Katolik masih ngotot pakai sebelum konsili Vatikan kedua. Kan kita sudah konsili Vatikan kedua. Dokumen-dokumen gerejanya kan begitu, masih ngotot. Ya enggak bisa dong. Ya kan? Kan ada dua versi misa. Nah, kalau kita tidak memahami, kan versi misa yang bahasa Latin ya, itu menghadap. Sedangkan versi misa yang kita hadapi ini kan versi yang ini partisipasi umat. Ya. Jadi harus dipahami. Kalau innya imam itu versi yang satu itu yang menghadap ya kepada altar Tuhan, kepada tabernakel, kepada itu kan begitu. Jadi menghadap ke sana. Kan kita hanya di belakang. Dia pemimpin umat kan pastor. Ya kan? Tapi kalau versi yang partisipasi umat kan yang model ini kan begitu. Ya kan? Tiba-tiba mau dicampur ya enggak bisa. Kalau versi campuran itu enggak ada Miss My Talk. Ya kan? Tapi ya kembali lagi, umat ini kan harus dihimpun sebagai suatu persekutuan umat di mana umat itu memahami bahwa sumber yang diajarkan itu adalah sumber dari tradisi yang disampaikan Yesus. Kan enggak mungkin semuanya dicatat nih. Matius, Markus, Lukas punya keterbatasan. Ya kan? Tapi kan ada pengajaran-pengajaran yang disampaikan, ya kan? Nanti ada, kalau misalnya baca kisah para rasul, itu tidak pernah dicari di Injil itu tidak dapat. Gitu. Tapi di kisah para rasul ini jelas, Yesus bersabda, ya kan? Itu karena mungkin Petrus itu menyampaikan kepada Lukas, Kas, ini pernah loh Yesus bersabda begini kan? Tapi Lukas catatnya di kisah para rasul, misalnya, ya kan? Nah, coba nanti kalau tidak percaya baca kisah para rasul, ada Yesus bersabda, tapi itu tidak ditulis di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas. Sebenarnya Injil Lukas kan dipotong nih, dipotong. Jadi dia akhirnya kisah para rasul yang ini menurut pakar. Tapi kan di dalam kisah para rasul ada Yesus bersabda, ya kan? Berarti otentisitas itu ya harus berkesinambungan dong. Nah, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu sebagai yang harus kita wartakan. Ya, Injil kan kabar sukacita. Siapa dia? Yesus Kristus. Ya kan, firman sabda yang hidup. Lalu dia dari mana? Dari Alfa dan Omega. Ya kan, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, itulah dia sang pencipta. Yang selalu dalam surat Rasul Paulus terutama di Kolose ya, dia katakan untuk supaya guru-guru agama yang sesat. Nah, kita mudah-mudahan jangan sesat gitu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Farisi, wah ahli Taurat ya. Nah, jadi untuk membahasakan itu perlu yang namanya kita mendalami kitab suci ini, ya. Jadi pengurus lingkungan, menurut pengurus lingkungan kami Pak, ya kan, bahwa ada Injil baru Pak. Udah kacau juga nih. Ini terjadi Pak. Ya, ada seorang katekis dulu sampai dipanggil karena itu tadi. Sakramen dia bilang ada sakramen ke-8, dia ngajar ke anak-anak. Dia gurau, tapi sebenarnya itu bahaya, gurau yang bahaya. Nggak ada sakramen sampai 8, 7 sakramen. Lalu dia bilang ada sakramen perceraian katanya. Nah, itu kan fatal akibatnya. Ya? Udah nambah yang parah-parah. Iya. Udah meninggal ya. Ya kan? Pak Ikhwani kenal kali. Ini bahaya nih. Dia gurau itu tak bisa, Pak. Ya. Jadi itu bukan, udah meninggal Pak. Bukan. Dia di Siantan tinggalnya. Sampai dipanggil. Akhirnya dipanggil Pak. Gurau Pak, sayanya gurau. Mana bisa gurau? Ini yang kita sampaikan anak kecil loh.
Anak-anak ini misalnya Eka, ya kan? Kalau tidak berdasarkan kitab suci dan berdasarkan tradisi gereja, berdasarkan magisterium, nanti kan anak-anak tuh merekam. Bisa jadi waktu dia sekolah minggu, Pia, di situ ya dia belajar kitab suci. Tiba-tiba melompat lagi dia waktu dewasa. Menurut guru sekolah minggu saya dulu, sakramen, kita itu dijadikan sumber referensi loh. Menurut pengurus DPP kami, menurut pengurus lingkungan kami dulu, ada loh pengurus lingkungan katanya, mana lah ini. Jadi kan, ya kan daya ingat kita itu justru biak, bina iman anak, sekami, ya kan, OMK ini mesti dibimbing dan didampingi. Ini fundamental loh. Karena nanti dia menjadi pengurus DPP, pengurus lingkungan. Enggak Pak Simpson? Dulu guru agama saya ngajar tanda salib begini. Padahal kan udah jelas tanda salib. Ya. Tapi kan akhirnya kan sekarang kan kembali lagi kan di YouTube para imam harus menjelaskan. Ya itu tadi katanya 3, padahal sebenarnya ya itu kan 3 tuh apa maksudnya? Ada cara ritus timur, ada cara ritus barat, ya kan? 5 ini kan menyimbolkan luka-luka Yesus, ya kan? Oh itu salah, masa dia kita, ya kan? Ini kan tergantung di mana, apa maknanya. Ada yang begini 2, ya kan? Ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Nah, jadi hal-hal semacam itu memang kecil efeknya, tapi jangka panjang untuk meluruskannya Pak. Contoh 10 perintah Allah, ya mohon maaf lah ya. Pengurus DPP, pengurus lingkungan, penyuluh, ndak hafal 10 perintah Allah. Ya di doaku ini kan udah jelas, sumbernya udah ada. Ini maka saya bilang doaku belilah. Ya kan? Ya, 5 perintah gereja. Saya dulu pernah tanya seorang katekis, ndak ada lagi Pak 5 perintah gereja dihapus. Celaka orang ini, saya bilang. Dari mana kau? Ya kan? Ini 5 perintah gereja dihapus dari mana, saya bilang. Ya kan? Memang kalau di Mada Bakti tidak, tapi di doaku ini. Emangnya doaku ditarik kan enggak? Ya kan? Dogma gereja di sini. Ya kan? Lalu misalnya ya, hal-hal seperti itu, maka sering kita akhirnya berdebat pada suatu situasi. Mengapa Yesus ya kan? Perayaan Ekaristi itu harus menggunakan anggur dan ya kan, roti tidak beragi. Ada yang menggunakan roti beragi. Itu kan tidak tahu sumbernya. Padahal ada yang menggunakan roti beragi, ada yang roti tidak beragi. Karena ingat, Yesus melaksanakan perjamuan suci itu kan pada saat sebelum pesta Paskah dong. Pasti kan pakai roti beragi. Ya kan? Ada yang katakan, oh tidak, roti tak beragi. Ya, kembali lagi. Kalau kita berdasarkan logika, roti beragi dan tidak beragi, ya akhirnya gereja menetapkan hostia seperti itulah kan. Kalau mau pakai roti lembaran itu nyimpannya mau berapa lama? Ya kan kalau besar-besar gitu ya. Nah, mungkin pada zaman para rasul silakan pakai anggur ya kan, pakai roti yang besar kan, memecahkan roti seperti Yesus. Tapi kan setelah murid kedua dari para rasul, murid ketiga, murid keempat, nanti murid kelima kalau tidak ada lagi konsili yang menetapkan itu, ya kan? Kan jadi bias ya. Makanya gereja Katolik itu sebenarnya gereja yang universal, berkembang berdasarkan pemahaman umat pada zamannya. Ya kan? Jadi justru gereja Katolik ini sebenarnya gereja yang universal, yang demokratis sebenarnya. Memang dalam sistemnya dia tetaplah dia pada sistem yang sudah jelas. Tapi dia berkembang terus berdasarkan pemahaman iman umat. Mengapa? Karena iman umat itu berkembang. Ya tidak ortodoksi langsung lah begitu. Jadi sama seperti kita misalnya memahamkan ini kan begitu. Maka untuk mendalami kitab suci bukan membaca kitab sucinya. Membaca kitab suci ya wajib. Tetapi memahami kitab suci adalah bagaimana inspirasi dari Roh Kudus itu bisa diterjemahkan dalam tulisan, dan tulisan itu menjadi firman dan sabda yang hidup bagi kita para penyuluh, pengurus DPP, pengurus lingkungan. Nah, kemarin saya bertanya ke pengurus lingkungan, kami tak dibekali Pak katanya.
Ya kan? Sikit-sikit nanya pastor, sikit-sikit nanya pastor. Masa masalah ini nanya pastor ini? Betul harus nanya pastor, betul ke pastor. Ini. Setelah pastor katakan betul, ya kita sampaikan lagi ke umat kan. Nah, ini kan pemahaman-pemahaman konsepsi-konsepsi yang memang harus kita gali dan kita pahami, ya. Karena memang banyak di antara kita, ya, masih terpola lama. Terpola lama itu artinya menurut guru sekolah minggu saya, ya kan begitu. Nah, sampai dulu ada kritikan misalnya, Pak, masa ngajar sekolah minggu itu hanya anak monyet, Pak? Anak monyet di atas pohon, anak Tuhan di dalam gereja. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jadi. Kan enggak bisa. Bina iman anak itu kan kita harus tahu dia. Yang di bawah kelas 1 sendiri dong, kan? Kelas 1, kelas 2 mungkin bisa. Kelas 3 untuk persiapan komuni kelas 4 kan. Setelah itu kan dia kelas 5, kelas 6 silakan sekami. Kan sekarang kan udah ada ininya, jenjangnya kan. Sudah mulai mampu dia silakan PPA. Kan begitu. Ya kan? Setelah PPA silakan ikut juga Mudika, masih tetap ikut sekami. Kan ada jenjang-jenjangnya, Pak. Makanya binaan kemarin yang saya harapkan itu jelas. Karena kalau tidak jelas nanti bias, melompat-lompat misalnya. Nah, ini juga konsepsi yang harus dipahami bahwa kita sebagai penyuluh agama Katolik, pengurus DPP dan pengurus lingkungan harus satu, sinergi begitu. Ya. Tidak bisa kita menjadi pengurus DPP. Ini kan di sini luar biasa nih. Penyuluh non PNS ini ada double fungsinya. Dia penyuluh non PNS, dia pengurus lingkungan, dia pengurus DPP. Kayak Pak Ikhwan ini kan triple tuh. Imam, Nabi dan Raja ya lengkap dah. Iya kan? Tiga raja dari timur. Bayangkan tuh, ya kan memix ya. Kayak Pak Simpson kan, dia pengurus lingkungan, dia juga pengurus DPP inti karena ketua lingkungan tuh pengurus DPP inti. Ya. Dia juga penyuluh non PNS. Kayak Bu Ocha, ya kan? Nanti kan mau dibentuk lingkungan di tempatnya, dia pengurus lingkungan, ya kan? Kemudian nanti dia pengurus DPP, dia juga penyuluh non PNS. Nah, mungkin Eka juga kan? Di DPP dia selaku Bina Iman, atau Bapak juga kan? Di pengurus DPP juga Pak kan? Ya, di pengurus lingkungan juga Pak, pasti kan? Orangnya sama, tapi kok konsepsi berpikir ya kayak Pak Awi ini triple juga Pak, prodiakon, ya kan? Ketua lingkungan, pengurus DPP Pak, ya kan? Pak ini lebih lengkap lagi, 4 lagi, prodiakon, asisten imam, ya kan? Jadi jangan sampai pengetahuan iman itu menjadi terbatas dan akhirnya kita terkungkung, tidak mengadakan diskusi. Makanya saya sangat menyetujui saran Pak Ikhwani setiap Jumat itu kan. Terserahlah mau berapa orang yang datang, 2, 3, ya dari sampai setengah 1, kita diskusi. Diskusi bagaimana sebagai tim-tim ini, ya kita buat sel, nanti kan di lingkungan, ya kan kita diskusi. Kemudian nanti di DPP kita diskusi, tetapi marilah kita bersama-sama ini, ya kan, saling bahu membahu, karena kan tidak mungkin untuk, ya kan, tetap memelihara iman itu kan butuh dukungan dari kita. Tuhan kan memakai kita begitu. Nah, itu yang bisa kita lihat ya sebagai pengantar, ya. Mungkin ada pertanyaan, ya tinggal 12 menit lah. Silakan Pak Ikhwani mungkin tadi mau menyampaikan apa? Saya hanya mencari referensi untuk simbol-simbol penghalang Injil. Oh ya. Kan Matius itu simbolnya adalah seorang malaikat memegang pen dan buku, karena dia menulis silsilah Yesus, memulai Injilnya dari silsilah Yesus. Ya. Kemudian Markus itu menulis Injilnya mulai dengan Yohanes Pembaptis, tentang Yohanes Pembaptis. Jadi simbolnya adalah singa yang mengaum-ngaum, karena membayangkan atau mengandaikan Yohanes itu berseru-seru di padang gurun. Jadi simbolnya singa yang mengaum. Kemudian saya berpikir yang Lukas ini sampai saat ini belum saya dapat. Hah? Simbolnya. Lukas. Pernah ke Gembala Baik, Pak? Iya, ada. Sengi. Itulah lupa saya. Jadi saya harus ke sana lagi ya. Oh, nah. Kan ada Sedangkan Yohanes itu adalah burung garuda. ya. Karena dia
membayangkan bahwa menceritakan Tuhan itu di atas segala-galanya, ya, karena mulai dari sabda akhirnya sampai bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi artinya melayang-layang di angkasa. Jadi simbolnya burung Garuda. Nah, simbol-simbol itu rupanya setelah saya kaji, inspirasinya adalah mencerminkan gaya bahasa dan cara pewartaannya di dalam Injilnya. Mungkin ada makna lain juga yang kita belum dapat. Nah, itulah yang sebenarnya hal-hal sederhana gitu kadang-kadang kurang kita perhitungkan. Ya. Nah, sebagai orang yang penyuluh, kayak tokoh umat dan para sepuh atau katakanlah para tetua umat, ya, kan, lingkungan atau ETP, hal-hal seperti itu kayaknya ada waktunya warga kita bertanya-tanya. Jadi ada kaitannya sih. Makanya memang setelah ada tua gini baru kita berpikir menemukan, oh, rupanya belajar itu tidak hanya benar kata Pak Iyas, tidak mengupaskan tentang penafsiran Alkitab di dalam ayat itu saja. Jadi harus ditelusuri kronologis, historis dan sebagainya, ya. Saya pikir itu mendewasakan kita. Makanya saya berterima kasih dengan adanya suatu forum kita ini, paling tidak membuat kita lebih duluan tahu dari orang yang belum membaca, ya, bukan berarti orang bodoh, ya. Jadi kita ini semuanya potensial, tapi cuma siapa yang duluan membaca. Terima kasih. Itu aja, Pak. Baik, Pak. Tadi yang belum tahu tuh simbol apa, Pak? Lukas. Oh, nah Markus itu dilambangkan dengan singa bersayap, Pak. Ya. Ya, betul. Ya, kemudian Naum, ya. ya. Kalau Matius itu dia jelas dilambangkan dengan seorang manusia ilahi. Ya, yang Ya. sedang memegang. Ya, manusia ilahi dia. Ya kan, kalau Markus itu dilambangkan dengan singa bersayap. Itu referensinya dari Nabi Yesaya, Pak. Ya. Ya. Oh, ya. Kemudian lembu bersayap itu melambangkan Santo Lukas. Oh, betul. Persembahan Zakaria, Ya. betul. Lembu. Karena itu berdasarkan ya Lembu Ya. saya. Zakaria tadi, ya. Betul. Kemudian kalau Yohanes itu dilambangkan dengan Raja Wali terbang. Ya, burung Garuda. Ini nanti bisa dibaca lah itu ya. Mungkin ada lagi, Pak? Silakan, Pak. Kita Makasih. ya silakan, Pak. Saya lupa, Pak, namanya, Pak. Oh ya, nama saya Pak Paulinus Oton. Iya, Paul atau Pak Oton. Iya, Saya dari MRPD ya. 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 Saya mungkin paling baru lah mungkin di antara kawan-kawan di sini ya. Tapi paling senior, Pak. Enggak juga, kita sama-sama belajar ya. Iya. Cuman senanglah kita ini bisa bersama ya. Ya. Tadi menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi memang cukup luar biasa. Kemudian Pak Ikwani, Pak. Iya, betul. Nah, kemudian kita melihat juga bahwa di tengah-tengah umat ya secara umum ya, umat Katolik gitu. Kadangkala hal-hal yang sangat prinsip tetapi kita tidak mengerti gitu. Ya. Makanya berbahagia sekali kita bisa datang ke sini untuk mendengarkan. Ya, memang Alkitab sudah ada. Kalau itu masalahnya sih bukan tidak tahu karena kita malas membaca. Sebenarnya orang itu tidak bodoh. Orang itu pintar semua, cuma dia malas membaca gitu kan. Ya. Nah, cuman itulah termasuk saya, Pak. Nah, cuman itu tadi mungkin dengan forum seperti ini bukan hanya di sini saja, Pak. Betul. Kalau bisa nanti di paroki-paroki Betul. yang lain, pencerahan namanya kan, yang minimal kan kita tahu kan, misalnya pengarang Injil ini ada 4 misalnya, kok sejarahnya seperti apa itu ini dan sebagainya. Karena iman itu kan bukan hanya bertumbuh dari Injil kan, atau bertumbuh kita percaya kepada Tuhan Yesus saja, tapi adalah landasan dasar yang menyebabkan kita percaya iman kita bertumbuh. Ini sih hanya sekadar saran aja sih, Pak. Iya, terima kasih. Masukan aja gitu kan. Mungkin untuk pengetahuannya ya mungkin seperti ini tadi kita belajar bersama dan sebagainya. Saya juga banyak yang tidak tahu tadi. Ya, jadi tahu juga gitu kan. Bersyukurlah bisa hadir di sini. Ya, baik, terima kasih Pak Paulinus Oton. Selanjutnya silakan masing-masing lah. Ya kan, kita ini kan mendalami. Silakan Pak Awi. Sebagai senior kita nih. Senior tapi tidak banyak tahu. memang sudah tua tapi tidak banyak tahu.
Saya mungkin tidak mengupas Injilnya, tapi mengucapkan terima kasih atas segala masukan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa sering-sering kita laksanakan. Gitu kan? Ya pasti Pak, setiap Supaya, Jumat nanti. Makin sering mendengar, makin tambah pengalaman, kan? Tambah pengetahuan, sehingga menjadi banyak tahu. Ya, saya sendiri memang ya udah tua sih, jarang ikut yang begini kan, jadi kurang begitu paham. Ya. Ya, seperti di pedalaman kitab suci, di lingkungan itu kan, karena kita juga bukan bidang kita kan, sebenarnya Injil ini kan bukan dari pendidikan agama kan, Ya. tentu mengalami kekurangan. Maka saya pikir ya kalau bisa ikut ini ya lebih baik, ke Ya. depan bisa lebih memahami itu. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak Awi. Silakan Eka sebagai pembina iman anak bisa menyampaikan. Nanti kan kita akan konsisten ini kan. Tidak hanya dilakukan di BMJ, mungkin di Stella Maris ya kan. Mungkin artinya kita saling kolaborasi dan sebagainya kan begitu. Mungkin nanti itu per paroki ini Boleh, Pak. satu badan himpunan gitu loh, untuk ya paling tidak penyuluh lah gitu kan, yang artinya membantu imam juga untuk memberikan pencerahan penerangan kepada umat, ya enggak kan, misalnya contoh diadakan rekoleksi begitu Ya. kan, dianukan atau karet redka atau apakah namanya kan, sehingga hal-hal seperti ini bukan hanya sekadar isi Injil aja yang dikupas gitu, tetapi Betul. sejarah gereja berbentuk itu dan sebagainya sehingga lengkap gitu loh. Jadi Ya. kita tahu itu bukan hanya tahu di tengah gitu, tapi di awal sampai di akhir. Ya. Baik. Mungkin ini kawan saya nih sekolah minggu. Sekolah minggu Miss Dinar sama-sama dulu. Tidak itu menghilang. Saya taunya tiba-tiba waktu wawancara muncul lagi. Ya silakan. Ya, saya juga mau berterima kasih karena ada forum seperti ini. Jadi banyak belajar. Dulu saya pernah membaca kitab suci dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, cuman ya saya tidak mengerti gitu. Jadi asal baca saja gitu kan. Jadi yang mungkin dengan kegiatan seperti ini ya mungkin bisa dipahami. Ya, saling menguatkan lah ya. Ya. Bu, silakan Bu. Sama juga seperti yang lain. SAG Bu ya sebenarnya. Ya, Salah. agak gaul sih Pak. Sarjana. Sarjana agak gaul. Ya, saya juga berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Saya juga baru bergabung. Ya. Saya juga masih baru ikut yang penyuluhan PNS ini. Ya, saya juga masih belajar dengan teman-teman yang lain. Jadi dengan adanya kegiatan ini, saya juga merasa bahwa dari yang awalnya saya juga tidak tahu, belum memahami kitab suci, tapi dengan ada ini sepertinya lebih rajin lagi. Padahal SAG ya, ada ilmunya tuh kan sebenarnya. Ya, betul, tapi Pak. itulah tadi. Itulah. Biasanya kalau waktu di bangku kuliah, ini kan lebih pada nilai kan. Nah, akhirnya lupa dengan esensi sebenarnya. Nah, ini yang juga kita Ada memang semua sih, kita dulu ada mau Injil refresh ya. Sinoptik, ada semua. Iya, Injil Sinoptik, kemudian surat-surat Perjanjian Baru ya. Iya. Injil Yohanes sendiri tuh kalau belajarnya. Iya, Ya. ada juga, Pak. Itulah penyakitnya tadi itu lupa. Kalau udah punya istri, punya suami pasti lupa. Pengaruh umur juga ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Ocha. Saya kurang lebih apa yang mau saya sampaikan. Pengalaman pribadi saya sebenarnya, saya ini sedang dalam sebelum ini sih, sebelum setahun yang lalu sebenarnya ini udah putaran kedua. Saya memang termasuk bandel ya. Kami itu sebenarnya ada satu grup membaca kitab suci namanya. Ya. Ada beberapa teman yang Bible study kan? bukan. Bukan. 312 hari membaca kitab suci. Oh, 312. Jadi kita harus tuntas selama itu gitu kan. Tapi memang terus terang saja saya tuh sering bolong. Kadang pernah bolongnya sampai 1 bulan. Bayangkan saya harus kejar kan, kadang-kadang nggak saya kejar. Nah, jadi di situ tuh sebenarnya kalau saya bilang kerinduan untuk itu tuh sudah ada sejak, katakanlah misal sekarang kan umur saya 42 nih, sebenarnya kayak dari umur 38, 39 udah ada kerinduan Pak, sebelum jadi sekarang lagi ini kan penyuluh. Sekarang udah berapa Bu usia? Penyuluh non PNS sekarang kan baru lulus kan. Sekarang berapa Bu? Yang
sekarang kan 42. Oh, masih muda. Ya, jadi sekitar 3 tahun yang lalu, artinya kan 39 gitu lah ya. Itu tuh sudah ada kayak, aduh gitu kan, pengen kita suci ini. Saya memang tidak sentuh. Dulu tuh memang jarang lah, paling tiap minggu dengar gitu kan Pak. Jadi makanya saya ikut grup itu Oh, gitu. iya. Nah tapi mungkin ada hikmahnya juga kan dengan ikut grup itu tuh artinya sekarang dihadapkan pada situasi kayak sekarang ini, saya tidak terlalu kaget. Nggak terlalu kaget, tapi saya bukan berarti bilang saya udah ini ya, masih jauh lah pokoknya. Cuman setidak-tidaknya justru membuat saya tuh jadi punya kecintaan atau kerinduan yang lebih dalam lagi gitu. Karena tadi bilang kan bolong-bolong padang seminggu gitu kan. Ya. Nah saya artinya mulai sekarang nih kita nih sama-sama lah mungkin di sini nih ya, semuanya harus cinta kitab suci yang sudah Yeah. kita baca lah gitu ya, harus tahu. Kemudian di luar dari kitab suci itu sendiri, seperti yang Pak Yan bahas tadi itu, hal-hal yang berkaitan atau yang tidak semata-mata isi kitab sucinya gitu loh. Ilmu-ilmu yang jangan sampai gaptek kitab suci tadi dibilang kan, seperti itu. Jadi bersyukur sekali pada kesempatan hari ini bisa berkumpul gitu. Jadi saya sangat percaya seperti tertulis di kitab suci, banyak yang dipilih ya, tapi sedikit banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih gitu kan. Jadi ya kalau misalkan pertemuan semacam ini kalau dia punya kerinduan, tidak perlu merasa dia tidak perlu merasa bahwa kayak pertemuan itu berat lah gitu ya Pak Ya, ya, ya. berangkat gitu. Kita malah punya apa? Jangan hanya judulnya jadi penyuluh agama gitu kan. Malah yang seperti ini nih harus memang dari hati nurani kita tuh punya panggilan untuk mau gitu. Jadi bukan maaf kata, maaf nih kalau saya agak saklek sedikit ya. Untuk saya sendiri, dosa untuk orang lain lah. Janganlah hanya karena honornya ada gitu kan lalu kita ini gitu. Tapi terlebih daripada itu benar Pak yang bilang, pertanggungjawaban kita di sana nanti sama Tuhan, itulah yang paling kita isi gitu kan. Ya. Kita sekarang itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Bu Ocha, sangat menguatkan sekali. Pak Simpson, silakan. Ya, kalau saya secara pribadi, ini ada kaitannya dengan apa? Saya tugas di lingkungan ya. Kalau sebelumnya mungkin sebelum ini kan saya sekretaris di lingkungan, dan kalau untuk yang namanya bisa di lingkungan, ya sudah cukup sering ya kita kadang kolaborasi kan, kadang gantian kan juga kan. Terus kalau selama jadi sekretaris selama 3 tahun, selama 6 tahun saya jadi sekretaris di Anas ya. Mungkin lingkungan tanpa kita ketebah ya. Tidak pernah, tapi setelah Iya itu juga. tidak pernah kan kita siapapun paling yang pernah, pokoknya tak pernah lah ya. Itu kita paling ada Pak Vincent ya. Bukan Pak Vincent, Pak Singlip. Karena mungkin dia perlihatkan pada sekali. Seterusnya setelah saya menjadi ketua lingkungan, ada beberapa kali misal lingkungan saya belajar ya semampu saya ya. Terus sekarang setelah menjadi penyuluh lingkungan, penyuluh agama, penyuluh agama, ya saya akan berusaha depannya dengan ya setiap kali kita lingkungan ya ada baiknya ya itu tadi semampu kita lah ya, bukan apa yang namanya walaupun kita sama-sama belajar ya. Nah itu aja juga. Dan ada satu pertanyaan saya Pak. Selama ini kan kami kalau bisa kan waktu jadi rektor, apakah sempat dikerjakan oleh saya bacaan Injil itu pada intinya kan ada 4 pengirim Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Tapi intinya hanya Matius, Markus, Lukas saja gitu ya. Sedangkan Yohanes tidak pernah saya dengar gitu kan. Ya untuk Injil yang bacaan tahun A, tahun B, tahun C. Ya, Matius, Markus, Lukas saja. Yang ini yang saya dengar gitu kan. Sedangkan Yohanes apakah saya salah atau gimana? Tidak pernah. Itu hubungannya bagaimana tuh? Ada tahunnya ya. Tahun A, tahun B, tahun C. Tadi udah saya jelaskan tadi di awal itu. Oh ya.
Kalau Injil Yohanes itu pasti dibacakan Pak di antara tahun A, tahun B, tahun C. Karena itu Injil iman, itu dia itu merupakan suatu jawaban bagaimana umat Kristen perdana itu yang sudah goyang diperkuat kembali oleh Injil Yohanes. Jadi makanya Injil Yohanes itu ditaruhnya keempat sebagai Injil yang tetap pasti dibacakan di tahun A, tahun B, tahun C. Jadi seperti itu. Nanti Bapak akan lihat itu misalnya dekat-dekat masa Advent, masa biasa masa Paskah ya kan. Nah, kemudian dia tema-tema khusus ya sama Jadi seperti kan itu. agak berbeda dengan Matius, Markus, Lukas ya. Ya karena kalau Matius, Markus, Lukas kan tadi sinoptik tadi itu, ya kan. Artinya dia memiliki yang namanya ya keunikan, ya bersumber, saling tergantung dan saling menggantung namanya, ya kan. Tapi itu tadi. Nah, nanti setelah pertemuan ini nanti saya serahkan fotokopinya Pak. Nanti supaya kita punya referensi. Kan nanti kan kita mau menyampaikan itu. Kan tidak mungkin tidak langsung Pak ya. Nanti saya fotokopi bisa diperbanyak sehingga di lingkungan atau di komunitas Bapak di binaan. Walaupun anak-anak juga pelan-pelan lah ceritakannya. Oh ini Markus, Lukas. Karena kalau kita ngajarkan mewartakan kitab suci tidak dari anak-anak, anak-anak itu nanti lalu ya itu tadi saya katakan kalau salah kita ya kan ini Anda ini bertanggung jawab terhadap iman anak, iman remaja, iman orang muda tuh seumur hidup loh. Ya kan? Mungkin Pak Ikhwani yang sudah makan asam garam ya, pelayanan. Dulu Pak Ikhwani ngajar begini, pasti begitu Pak ya. Yang Bapak temukan murid-murid kan? Atau kalau tidak dalam pembicaraan kan? Pak Ikhwani dulu ngajarkan saya bapak kami misalnya. Atau misalnya Eka nanti kan. Ini Bu Eka nih yang dulu ngajarkan saya bapak kami kan. Padahal yang ngajarkan bapak kami Tuhan Yesus kan. Tapi kan Ibu Eka yang disebut. Ya itu tadi saya katakan. Kita ketergantungan dari para rasul terus ke para murid ya kan. Terus ke kita kan sampai ke sekarang ini kan. Ada misionaris sampai ke kita kan begitu. Dan kita kan saling mentransfer itu gitu, transfer knowledge. Nah, saya berharap kita sebagai umat Katolik jangan yang memiliki pengetahuan itu menyimpannya saja. Banyak nih sebenarnya umat Katolik yang berpotensi, ya kan? Tapi mengapa tidak, ya kan, membuat forum-forum misalnya, ya dia menguasai ilmu sakramentologi misalnya kan? Marilah, ya kan, setiap apa di paroki, ya mari begitu. Ya kan? Saya jadi teringat dengan satu ini sekedar untuk intermezzo. Ya, enggak apa-apa. Sederhana tapi menyentuh gitu ada makna. Ingat saya waktu itu anak saya baru TK. Tiap hari kami ajak dia untuk mencintai berdoa. Lalu tiap berdoa itu doa Bapa Kami. Lalu suatu hari dia tidak ikut berdoa tapi memperhatikan muka saya dengan namanya. Kenapa dia tidak ikut berdoa? Kok doanya Bapak Kami terus katanya, tidak Mama Kami katanya. Lalu ya, ada dia tanya, kita di gereja pakai Bapak Kami, tapi di pasar tadi saya dengar orang tuh bilang Allah Ma katanya. Bukan Bapak Kami, bukan Allah Bapak yang awalnya Allah Bapak. Di pasar tuh Allah Ma katanya. Saya kembali teringat dengan apa yang kata Pak Ian tuh. Kita ngomong sederhana, tapi anak tuh rekam. Iya. Itulah. Rupanya benar tiap hari dengar orang di pasar yang non Kristiani. Ya, jangankan orang non Kristiani, kita juga Allah Ma katakan, bukan Allah Bapak. Jadi rupanya direkamnya. Lalu dia tanya apa perbedaannya. Pertanyaannya sederhana, Tapi sangat berat. tetapi menjelaskannya perlu suatu sedikit keilmuan. Sedangkan anak TK ini tak ngerti, ya itu bingung. Nah, caranya menjelaskannya itu yang sulit. Tapi sebenarnya jawaban yang mudah. Cara menjelaskannya betul karena sesuaikan dengan Usia. situasi, usia, karakter, jiwa, dan fase perkembangan. Itu yang juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai penyuluh.
Karena kadang-kadang dia di lingkungan umat yang dewasa pun sering bertanya. Mulai goyah, Pak, saya sering ditanya orang di sekolah. Kami ini guru, sama-sama orang Kristen, tapi saya sendiri orang Katolik. Di sana tuh orang Protestan lebih banyak, Islam lebih banyak. Lalu mereka nanya, orang Katolik itu kok kayaknya tidak ada kemajuannya ya? Kok tidak pernah membela, tidak pernah gencar gitu. Dia rupanya mengikuti perkembangan saat ini yang sedang gonjang-ganjing tentang pertanggungjawaban iman dengan cara dialog, dengan cara debat dan segala macam. Rupa tadi Pak Ian sudah singgung, jadi saya jadi teringat. Perlu juga pembekalan bagi kita sebagai penyuluh tentang keilmuan, bagaimana kita memahami konsep perbedaan orisinil esensial dari iman Katolik itu sendiri. Sangat penting untuk membentengi bahwa kita sendiri jangan sampai goyah, ditanya gitu tak mampu jawab lalu kan Bapak nggak bisa jawab, berarti iman Bapak gimana katanya kan? Ya. Di sini itu yang saya pikir sedikit-sedikit lah kita tak sekaligus ngisi. Betul. Ngisi pundi-pundi kita ini dengan keilmuannya tentang bagaimana kita mengapologesi atau membela iman. Ya, apologetik. Nah, jadi sebenarnya saya tidak mengatakan lebih cocoknya orang Katolik ini bukan pembelaan iman, tapi mempertanggungjawabkan iman Katolik. Betul. Gitu loh. Itu lebih cocok kita. Kalau yang Protestan kan pembelaan. Ya. Kalau kita bukan membela, kalau membela dengan mempertanggungjawab beda. Kalau membela itu kecenderungannya mau menyalahkan, mencari kesalahan orang lain, itu membenarkan diri sendiri. Sedangkan mempertanggungjawabkan kita menjelaskan agar orang lain, itu yang kita harap. Gitu. Nah, itu yang saya pikir. Kalau pembelaan berarti mirip-mirip Mencari kesalahan, menyerang pembela. Kita Katolik bukan tipenya seperti itu. Jadi wajar kita nih bukan seolah-olah bodoh, bukan, tapi kita itu perbedaan kita dengan Protestan. Kalau Protestan kan mengatakan bahwa asal percaya aja pasti masuk surga. Kalau Katolik lain, iman tanpa perbuatan ya Pada hakikat tidak ada gunanya. Jadi kita lebih mementingkan suatu keteladanan, sikap perilaku Yesusnya. Itu Katolik. Jadi tidak hanya kuar-kuar gitu. Nah itulah prinsipnya. Jadi kita Katolik yang sebenarnya orang Protestan juga harusnya seperti itu, tapi karena mereka diajarkan hanya lahiriahnya membaca, hafal, lalu percaya bahwa asal beriman pada Yesus pasti selamat. Nah, iman itu kan perlu perjuangan. Perjuangan itu apa? Tidak cukup hanya percaya, yakin, tapi lakukan kata Yesus. Nah itu dia bedanya. Jadi kita prinsip sekali Katolik dan Protestan, itu yang saya keilmuannya di situ dan untuk pertanggungjawaban. Nah saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ikhwani yang telah memberikan peneguhan kepada kita. Jumat depan kita akan berjumpa kembali, ya. Kita tetap meneruskan ini. Tadi saya katakan mendalami kitab suci itu tidak hanya sekedar mendalami, tapi benar-benar kita sudah membaca, ya, kitab suci itu, dan ketika kita memahami secara kontekstual, akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan iman Katolik tadi itu. Betul kata Pak Ikhwani, kita bukan membela, karena kita pembelaan kita ya ada pada Kristus Yesus. Kita mempertanggungjawabkan iman kekatolikan yang telah diberikan Allah kepada kita melalui perantaraan Yesus Kristus kan. Dia yang memilih kita, kita yang bertanggung jawab. Makanya pengadilan terakhir nanti kan pertanggungjawaban itu yang diminta. Betul kata Bu Ocha tadi itu, ya kan? Bukan sekedar hanya menerima honorariumnya, tetapi pertanggungjawabannya itu yang selalu menjadi fundamental kekatolikan. Sehingga pertanggungjawaban itulah, makanya ada hal-hal tertentu, ya kan, kita malah malu mempertanggungjawabkan iman kita, malah mundur, malah ya saya tidak tahu, saya tidak paham, kan tidak seperti itu. Kita tidak menyerang iman orang, karena memang orang dipilih berdasarkan pilihan imannya oleh Sang Maha Kuasa, mungkin untuk menjadi bersahabat, bersaudara bersama, karena kita kan ingin itu. Tetapi sebagai orang Katolik kan kita harus mempertanggungjawabkan itu. Ditanya 5 perintah gereja tak tahu, 10 perintah Allah tak tahu, 7 sakramen tidak tahu, berapa jumlah kitab suci dalam kitab suci Katolik tidak tahu, kan lucu begitu. Lalu ya pada prinsipnya akhirnya kan kita ini kan menjadi manusia yang beriman, tetapi ya secara prinsipnya juga kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu begitu. Ya, tanda salib itu maknanya apa? Hari Minggu mengapa harus
menyambut, ya kan? Nah, anak-anak kecil seperti itu kan pasti bertanya kepada Eka nanti, kak, kok kami belum nyambut ya? Untuk menjelaskan itu kan berat. Kalau kita bilang kamu belum cukup umur itu apa kak? Kan enggak. Saya kan sudah berumur kak, katanya. Cukup umur. Ya kan? Cukupnya katanya. Ya kapan cukupnya, kan begitu. Jadi banyak di antara anak-anak kita kan akhirnya lalu tidak mau datang ke sekolah minggu atau bina iman anak karena si guru sekolah minggunya langsung otoriter loh. Seperti kawan saya dulu di Siantan, ngapa enggak mau ikut sekolah minggu, bagaimana, belum apa-apa, anak yang bertanya kreatif itu sudah dianggap anak nakal, anak yang ya kan. Nah ini mohon untuk pengajar sekolah minggu, ya terimalah semua anak itu, ya kan. Ada juga anak yang tidak bisa dicampur, misalnya anak kelas 4 dicampur dengan anak TK, ya malulah dia karena ada fase-fase perkembangan. Sehingga psikologi perkembangan itu memang diajarkan dalam ini ya, yang sudah belajar di SAG kan ada psikologi perkembangan tuh. Jadi perkembangan umat Pak, kan tidak mungkin menjelaskan kepada anak, nanti kalau kamu tidak ke gereja dosa loh, kan kita selalu ngomong gitu dengan anak. Sehingga ketika dia besar, ya kan, paling tidak ke gereja apa dosa gitu. Nanti minta ampun ya kepada Tuhan Yesus, selesai. Kalau begitu anak-anak kita sudah apatis, bagaimana nanti generasi selanjutnya itu kan? Ya wajar di Eropa itu semakin menurun karena ya itu tadi, orang tua tidak lagi memberikan pemahaman dan keteladanan pelayanan yang prima, ya kan? Dia hanya berdasarkan sistem pendidikan. Oke, itu baik. Tetapi apakah sistem pendidikan menjamin? Itu kan hanya menjamin di dunia, ya kan? Nanti di alam akhirat apakah itu menjamin kan? Nah, pertanggungjawaban iman itu kan diminta, dituntut bukan karena kita bisa melaksanakan hal-hal yang diharapkan, tetapi hal-hal yang mesti dilaksanakan. Nah, kan begitu. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kita ini kan selalu mengharapkan yang baik, tapi tidak melaksanakan yang baik. Contoh misalnya, ya kan? Ya, mengharapkan tidak terpapar COVID, tapi tidak menggunakan masker. Itu kan sama juga tidak menggunakan akal sehat. Ya kan? Mengharapkan untuk selamat di jalan, tapi tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, mengendarai sepeda motor kecepatannya di atas rata-rata, ya kan? Tidak memiliki rem ya. Nah, ini yang dimaksud memiliki iman itu juga itu harus memiliki semuanya begitu, Bang. Ya kan? Memang kita membaca kitab suci, baca terus kitab suci kan, tetapi ketika diminta pertanggungjawabannya untuk keteladanan, ujung-ujungnya kita sulit untuk bergerak dari itu. Memang ada ayatnya, tapi kita tidak melaksanakan ayat itu. Nah, ini yang diminta kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Kuk yang berat kamu kasih ke orang, sedangkan yang ringan-ringan kamu ya kan, yang kamu pakai kan begitu. Nah, ini sering kita lakukan. Kita suruh orang berbuat baik, ya kan? Tetapi untuk melaksanakan perbuatan baik itu kan berat. Berdoa itu kan melaksanakan sesuatu yang baik. Tetapi itu berat. Berat apa kalau kita tidak berdoa? Ya kan? Nah, ini memang mari kita bersama-sama bertumbuh ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, kalau kita menunggu imam ya atau menunggu pastor, menunggu suster, bruder untuk menjelaskan ini kan rasanya terlalu naif lah kita. Ya. Kita kekurangan itu yang akan menambahkannya Tuhan Yesus kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasi. Saya mengharapkan semakin banyak yang terlibat karena pengembalaan ini kan, tugas ini kan kita membantu tugas gembala, tugas dari Bapak Uskup, tugas dari pastor ya. Karena kalau pastor kan udah pasti, liturgia itu pasti karena dia yang bisa mengkonsentrat. Sekali lagi, gereja Katolik tanpa imam itu bukan gereja Katolik. Ya kan? Sedangkan pada kerikma ya memang tetap kita harus sesuai dengan ajaran iman Katolik. Kitab suci, tradisi suci, kemudian magisterium kan. Tetapi kan ironis ketika kita yang memiliki pengetahuan, yang sudah belajar ilmunya, tidak mentransfer itu kepada saudara-saudari kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, saudara kita dan semuanya. Nah, jadi itu pertanggungjawaban itu. Terima kasih Pak Ikhwani yang telah memiliki kata kunci. Kata kunci, Bu Ocha tadi bilang pertanggungjawaban juga. Ya memang pertanggungjawaban lah yang kita, makanya kita bertanggung jawab, kita harus mencari jawaban bersama
Ya kan? Karena inspirasi Roh Kudus itu pasti ada dalam setiap diri kita. Ya kan? Jadi karena kita diberikan berkat yang sama, baptisan yang sama, 1 talenta sebenarnya kan semuanya kita kasih upah kan 1 talenta kan. Itu kan hak Allah, kan hanya kasih. Yang duluan tahu ya kan? Yang duluan baca pun nanti dapatnya tetap 1 talenta. Yang nanti datang terakhir pun 1 talenta. Ya, itulah keadilan kata Yesus, bahwa firman dan sabda itu ya tetap dirinya itu yang satu, begitu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih atas pengajaran-Mu sehingga kami dimungkinkan untuk bersama-sama pada hari ini berjumpa bersama saudara-saudari seiman. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menerangi pikiran kami sehingga kami dapat memahami sabda dan firman-Mu dalam hati kami, dan sehingga kami mampu mewartakan itu seturut kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang selalu dapat melayani seturut kehendak-Mu. Dan berkatilah keluarga kami, berkatilah orang-orang yang kami layani, sehingga kami dapat bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Bapa yang bertata di dalam surga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami agar selamat sampai ke rumah kami masing-masing, dan juga beraktivitas turut kehendak-Mu. Semua dan ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Amin. Salam. Halo, terima kasih Pak.